Apa sih itu? Mempromosikan barang. Media promosi untuk masyarakat. Media promosi untuk masyarakat, mempromosikan barang. Oke, ada lagi yang lain? Media informasi juga bisa nggak, Pak? Media informasi boleh, nggak apa-apa, sebut aja. Walaupun salah-salah nggak ada masalah. Nggak dapat sanksi ini. Oke, ada lagi yang lain? Bapak maaf, saya instruksi mau informasi aja bahwa Evin belum bisa join. Oke, nanti ya. Evin nggak bisa join gara-gara sinyalnya kurang bagus katanya. Ya nanti Zahra ini ya, apa nanti saya absen. Jadi saya Oke, absen itu bersatu-bersatu. Oke. Ya. ya Pak. Oke, iklan tadi betul ya, media untuk mempromosikan atau memberikan informasi tentang apa namanya? Tentang produk atau barang gitu ya. Tidak salah gitu ya. Kemudian tapi tujuan iklan, teman-teman udah tahu tujuan iklan? Supaya halayak umum tahu apa yang kita promosikan, Pak. Oke, that's great. Untuk Pertama, mengajak oke, untuk mengajak. mengajak masyarakat untuk lebih tahu barang atau jasa yang diperkenalkannya. Oke. Ya, pada dasarnya tujuan iklan adalah memperkenalkan sebuah barang gitu ya. Jadi memperkenalkan atau menginformasikan sebuah produk gitu. Kemudian masyarakat bisa mengenal dan memahami produk tersebut. Kemudian terpikat untuk membeli. Jadi tujuan iklan sebenarnya adalah apa namanya? Bagaimana sebuah produk itu terbeli gitu ya. Tapi kita harus memperkenalkan dulu. Jadi media untuk memperkenalkan, kemudian mengingatkan sampai juga apa namanya masuk ke dalam otak orang gitu ya. Jadi orang tuh bisa apa namanya bisa langsung mengenal produk kita gitu. Kemudian tertarik untuk membeli produk kita gitu ya. Jadi itu sebenarnya. Dan kalau Anda bisa pahami, iklan ini adalah di bawahnya divisi marketing gitu ya. Di bawah divisi marketing. Nah, jadi di bawah divisi marketing ada divisi di bawah divisi marketing itu ada sales, ada promotion, ada iklan gitu ya. Nah, itu di bawah divisi itu gitu. Nah, kadang orang suka kebalik-balik atau ini ya, misalnya yang menjual apartemen kan sekarang suka disebut marketing apartemen padahal itu sales karena tujuan dia adalah jual gitu. Tujuan dia adalah menjual dan dapat pembeli kemudian dapat untung dari pembeli tersebut kan gitu ya. Nah, sebenarnya sales cuma sekarang tuh suka ngerubah-rubah nama gaya jadi disebutnya marketing apartemen gitu padahal yang dia lakukan adalah sales gitu. Jadi marketing itu sebuah divisi, dia apa namanya divisi yang merencanakan gitu ya, membuat plan sedemikian rupa gitu ya agar apa namanya produknya itu bisa tepat sasaran kepada pembeli siapa, sasarannya yang bagaimana, kemudian berapa target yang bisa disasar itu. Nah, kemudian yang menjualnya itu ya sales itu. Nah, untuk memperkenalkannya ya iklan. Nah, untuk membuat orang-orang apa namanya terpikat dan segala macam bagian promotion gitu ya. Promotion menggelar hal-hal yang bersifat promo misalnya. Nah, itu ada dalam satu divisi iklan. Dalam satu divisi iklan, divisi marketing itu. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya lebih dalam lagi gitu ya nanti ada mata kuliah komunikasi pemasaran. Intinya iklan menjadi bagian dari komunikasi pemasaran. Nah, ini luar biasa, Anda semester 1 langsung belajar iklan gitu. Artinya benar-benar nggak konsepnya konsep yang aplikatif gitu ya. Semester 1 langsung diajarin konsep yang aplikatif, tidak komunikasi pemasaran dulu, komunikasi itu tapi langsung tentang yang aplikatif. Tapi karena masih semester 1 jadi lebih banyak ke dalam konsep dan teoritis uh, tentang periklanan itu sendiri ya. Jadi seperti itu.
Oke, saya harus sampaikan RPS-nya, teman-teman. Apa sih RPS yang untuk Anda? Jadi RPS memuat materi-materi yang akan Anda pelajari. Mana ini? Oke, ini dia. Siap. Ini dia. Pengantar klik kanan. Oke. Oke, ya teman-teman semua. Ini dia pengantar periklanan. Ini deskripsi singkatnya. Pengantar periklanan adalah mata kuliah yang berfokus pada iklan sebagai bagian dari komunikasi pemasaran. Nah, bagian dari komunikasi pemasaran, dan ini ada tambahan terpadu, lihat. Komunikasi pemasaran terpadu. Nah, apa sih komunikasi pemasaran terpadu? Dia itu sudah masuk ke dalam periklanan modern. Jadi memang Anda diminta untuk memahami konsep periklanan modern dengan istilah komunikasi pemasaran terpadu. Nah, terpadu ini artinya terintegrasi, terhubung gitu ya, dengan media-media lain selain media yang Anda pahami, baik cetak maupun elektronik. Karena sekarang perkembangannya sudah masuk ke dalam media online. Nah, media online is not only yang ada di dalam web atau marketplace, tapi juga media sosial gitu. Jadi beriklan sekarang sudah terpadu, sudah terintegrasi dengan media sosial gitu. Jadi misal di Instagram, di TikTok, sekarang orang banyak jualan di Instagram. Kalau Facebook sudah banyak banget deh, karena ada marketplace Facebooknya gitu. Ada Facebook Market gitu ya. Nah, di TikTok sekarang sudah mulai juga gitu. Di mana? Di Instagram juga sudah ada, bisa langsung beli juga. Dulu Instagram hanya untuk membentuk brandnya gitu ya, atau berkomunikasi dengan para pelanggannya. Tapi sekarang sudah bisa langsung jualan. TikTok juga sama. TikTok lebih ini lagi. Dia sudah tidak hanya menampilkan gambar, tapi dia menampilkan sajian tontonan, baik sound, kemudian visual, audio gitu ya. Jadi udah banyak banget, walaupun hanya durasinya kecil gitu, tapi orang sudah bisa langsung, durasinya kecil, durasinya pendek gitu, tapi orang sudah bisa langsung membeli gitu. Jadi sekarang itu orang iklankan langsung, targetnya langsung membeli gitu. Tidak hanya untuk memperkenalkan kemudian menjelaskan produknya gitu, tidak hanya sebatas itu, dan tidak hanya sebatas memikat, langsung membeli gitu. Itu luar biasa kemampuan dari media sosial saat ini gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Terlalu panjang nih. Nah, ini dia bahan kajiannya. Nanti kita bahas periklanan dan komunikasi pemasaran terpadu ya. Ini di pertemuan pertama ini, tapi saya akan arahkan nanti di pertemuan kedua ya. Jadi sekaligus ngebahas teori-teori dalam periklanannya. Nah, ini bahan referensi kajian yang Anda perlu punya. Anda bisa download dari dari internet bisa itu, atau kalau mau beli bukunya silahkan. Berikutnya ngebahas teori-teori dalam periklanan, perilaku konsumen. Kemudian kita bahas segmentasi, targeting, dan positioning. Ada biro iklan, pelaku periklanan, dan etika periklanan. Nah, ada media periklanan dari iklan lini atas dan iklan lini bawah. Nah, ini bawah yang pertemuan 7 gitu ya, iklan lini bawah. Nah, berikutnya ujian tengah semester, masuk ke dalam iklan lingkungan dan sosial. Kemudian ada message strategi dan copywriting, bagaimana membuat tulisan yang memikat gitu ya. Kemudian bagaimana membentuk branding atau merek. Kemudian kita membahas strategi iklan.
terusnya kreatif iklan, riset iklan, dan juga di akhir kalau misalnya tidak ada kendala kita ada kuliah tamu gitu dari praktisi langsung dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Jadi seperti itu materi-materi kita selama 15 kali pertemuan gitu ya. 16 kali pertemuan. 16 kali duanya untuk UTS dan UAS. Mudah-mudahan Anda bisa pahami. Gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa sudah cukup? Mas, saya mau bertanya Ya, silakan. mengenai kontrak kuliah. Oke. Kalau toleransi telat itu maksimal berapa menit ya, Pak? 10 sampai 15 menit kalau saya. Gitu ya. Kalau Oke. kalau secara umum itu 10 menit ya, secara umum. Saya memberikan 10 sampai 15. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Untuk bukunya, referensi bukunya itu ada apa aja Pak yang wajib, maksudnya Yang lebih apa? yang lebih rekomendasi buat Bapak? Oke, itu di situ ada ya. Ini sorry saya harus kembali ke ini. Ini dia nih, referensi utama ada Terence Stream ya. Mengenai promosi, ada Morisat. Ini yang utama. Selebihnya pendukung gitu ya. Selebihnya pendukung. Nah, ini yang utama. Ada Pak, ini tahun 2003 iya, tapi masih perlu kita bahas. Dan nanti sebenarnya kita juga banyak mengambil dari apa ya, jurnal-jurnal nih, teman-teman. Gitu. Jadi nanti lebih ke sini. Oke. Baik, terima kasih. Bapak, saya mau nanya. Oke. Nanti ada jurnal-jurnal khusus nggak? Ada yang nggak boleh gitu di Bapak jurnalnya? Nggak boleh? Yang nggak legal. Enggak. Nggak ada istilah nggak boleh sih. Sebenarnya kita justru seperti jurnal-jurnal itu sebenarnya penelitian-penelitian terupdate terkini gitu ya. Justru kita banyak untuk mengulas-ngulas terkait jurnal gitu ya. Mengulas terkait jurnal untuk kita bisa pahami apa sih yang update sekarang gitu sebenarnya. So, kalau buku kan dia cuma memetakan apa yang sudah pernah dilakukan gitu. Sudah pernah dilakukan, tapi update-nya itu kan agak lama buku gitu. Jadi di jurnal itu lebih cepat gitu. Cuma Ada minimal tahunnya gitu nggak, Pak? Tahun oh, terbit. tahun terbit sebenarnya jurnal itu 5 sampai 10 tahun ya. Yang diharapkan 5 sampai 10 tahun. Tapi kan saya belum memberikan tugas untuk Anda udah langsung nanya jurnalnya. Kayaknya sebelumnya dosennya yang ngarahin itu ya. Dosen-dosen mata kuliah lain untuk ngarahin itu ya. Belum sih, Pak. Cuma takutnya ada yang nggak boleh gitu, jurnal mana yang takutnya nggak akurat gitu. Jurnal itu hasil riset. Jadi dia nggak ada istilah akurat dan tidak akurat gitu. Jadi justru kita harus pelajari dari jurnal, baik cuma jurnal itu ada yang sama seperti sekolahan ya, ada yang sudah terakreditasi, ada yang belum gitu. Kalau terakreditasi sudah dibilang apa namanya, sudah kredibel. Kalau yang belum terakreditasi belum kredibel. Cuma bukan berarti penelitiannya buruk gitu. Sama kayak sekolah yang belum terakreditasi juga bukan berarti apa namanya, guru-gurunya buruk kan gitu. Sama gitu. Jadi kita harus jangan mengkotak-kotakan diri. Baca mah baca aja dari berbagai sumber manapun gitu. Ya, makasih, Pak. Bahkan teman-teman, saya pribadi masih belajar dari teman-teman yang apa namanya, yang sukses mengelola marketplace,
Dan itu nggak ada yang orang tua, anak muda semua. Itu nggak ada. Dan yang kalau yang sudah miliaran itu yang usianya yang usianya mungkin seusia saya, mungkin yang usia yang masih puluhan hitungannya, kemampuannya mendapatkan puluhan juta, itu ya seusia-usia kalian gitu. Jadi sudah jago mengelola marketplace, sudah jago mengelola TikTok gitu. Jadi saya juga nggak pernah apa ya namanya, teman-teman jangan mengkotakkan diri. Misalnya kan orang joget-joget di TikTok gitu segala macam, itu tidak perlu kita komentarin bahwa ini apa namanya, inian zaman dan segala macam, kan suka itu ya. Tunggu itunya di akhirat dan segala macam. Tapi ternyata hal itu adalah bagaimana mereka melakukan promoting sebenarnya. Jadi Anda bisa lihat orang-orang di TikTok itu misalnya melakukan hal-hal yang lucu-lucu, gerakan-gerakan yang aneh-aneh itu, atau yang seksi-seksi dan segala macam, tapi endingnya nanti ada jualan misalnya gitu di situ, ada apa segala macam gitu. Cuma memang kita bisa bilang ada degradasi moral, iya gitu, degradasi moral. Jadi moralnya agak menurun, jadi demi apapun orang melakukan hal itu gitu ya. Penelitian saya terkait Denis Cariesta, Anda kenal Denis Cariesta ya? Denis Cadel gitu. Jadi dia melakukan apapun sebenarnya, kata kuncinya dia membentuk brand diri dia untuk dia membangun viralitas dia dengan caranya seperti itu gitu. Dan di lain sisi itu juga mengangkat tokonya. Dia punya toko gitu, dia punya produk, bukan jelek gitu, dia punya produk yang bagus, cuma bagaimana supaya lebih blow up gitu. Nah, dia punya strategi. Jadi bukan orang bodoh seperti itu gitu. Walaupun ada degradasi moral, saya bilang gitu ya teman-teman. Semua konten kreator, bahkan sekelas Richard Lee yang doktor aja, dia melakukan hal-hal yang beberapa hal yang kontroversi gitu. Dia melakukan uji coba produk lain, tapi dia jualan produk, kan nggak, secara etika periklanan nggak gitu ya. Baik, oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke ya, Saya Pak. Ikhlas. Pak Ik Ainun dulu ya, Pak Ik Ainun, kemudian Mas Faris Iya, Pak. Hasnan. Silakan. Iya, Mas Pak. Faik. Pak, mau nanya kalau iklan komersial tuh khusus buat makanan ya Pak? Enggak mas, semua iklan arahnya jadi gini, ada iklan yang sifatnya iklan pemerintah yang hanya menggugah orang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya iklan rokok, bukan iklan rokok, misalnya iklan menjaga kesehatan gitu ya, iklan menghindari AIDS, itu kan nggak komersil, nggak untuk dia menjualan sesuatu gitu. Jadi kalau iklan-iklan disebutnya iklan layanan masyarakat, ILM itu iklan layanan masyarakat yang misalnya menggugah orang untuk bisa tahu uang palsu atau uang asli misalnya, kemudian menggugah orang untuk ikut keluarga berencana misalnya. Itu tidak targetnya bukan untuk penjualan, tapi untuk kesadaran masyarakat. Nah, kalau yang iklan komersil, apapun yang dijual itu komersil mas. Apapun yang dijual, rambut Anda dijual itu komersil misalnya, kalau laku gitu. Jadi semua yang dijual ada untung rugi, itu komersil gitu. Ya, ada iklan komersil, ada iklan layanan masyarakat itu. Sepahami? Oke, Mas Faris, monggo. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Iklan kan ada beberapa jenis ya Pak. Untuk ini yang pesat periklanan yang tinggi apa ya Pak? Masih lebih ke digital atau yang media lain gitu Pak? Periklanan yang tinggi maksudnya gimana? Maksudnya tuh yang Menghasilkan lebih mudah. cepat modal. Iya Pak. Sebenarnya gini mas, dengan istilah periklanan terpadu ini, dengan integrated ini, jadi apapun itu dicoba semuanya gitu. Jadi bukan, kita nggak bisa menafikan
nanti hal itu kan untung-untungan ya, misalnya di elektronik ternyata lebih mengena, apakah dicetak lebih mengena, apakah di medsos malah justru lebih mengena. Jadi semua lini ini dikuasai sekarang tuh. Ya semakin Anda menguasai media, semakin Anda bisa itu. Termasuk juga yang mouth to mouth, Mas. Mouth to mouth itu dari mulut ke mulut gitu. Saya pernah mencoba apa namanya? Memarketkan universitas yang saya pernah pimpin tuh sebagai kaprodi gitu. Itu kalau kita pakai media-media yang besar, termasuk juga media sosial, itu biasa aja responsnya, nggak terlalu. Tapi mouth to mouth itu lebih masuk malah gitu. Jadi ketika saya masuk ke tempat mana gitu ya, kemudian menjelaskan bahwa ini tuh begini 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 begini, kampus ini begini begini begini, apa yang ditawarkan gini gini, itu orang lebih, oh iya, ada hal-hal yang menarik. Tapi ketika di iklan yang itu, ya saingan aja kampus yang A dengan kampus Gunadarma misalnya, atau kampus Binus gitu, jauh Mas gitu persaingannya gitu. Tapi tergantung target lagi gitu, targetnya kita ke menengah bawah atau menengah atas gitu. Kalau misalnya kampus yang A misalnya menengahnya, targetnya menengah bawah, nggak, jangan pasarin di ini dong, jangan pasarin di mana, Sumarekon dong gitu, pasarinnya di lain, di Tambun atau di mana gitu segala macam gitu. Misalnya kayak gitu. Itu dalam ruang lingkup yang saya yang akademis ya, karena saya nggak pernah jualan yang komersial untuk yang besar gitu. Gitu. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Saya mau nanya Pak, Ya siapa nih? Pak mengajar tentang Jeremy Bu. Oke ya, Adrian. Saya mau nanya tentang masih berhubungan dengan periklanan, kan Bapak mengajar periklanan nih. Saya pengen tahu apakah Bapak pernah buat iklan dan iklan apa yang pernah Bapak buat itu? Oke, saya tidak pernah masuk sebagai praktisi murni, Mas, gitu. Tapi saya hanya mensupport bagian marketing biasa, gitu. Hanya mensupport bagian marketing. Salah satu contohnya, yaitu tadi yang di kampus itu. Ketika mensupport itu, marketing saya kesulitannya apa nih? Bagian apa? Oke, kita riset, kemudian oke, ini halnya PR-nya sebenarnya, you salah segmentasi gitu, salah segmentasi. Kemudian bagaimana iklan yang menariknya harus kecepatan informasi. Misalnya harus berapa menit untuk orang bisa itu. Kemudian cara ngomongnya harus sepersekian second kah gitu untuk menggugah itunya. Jadi secara praktisi murni saya tidak pernah terlibat gitu. Tapi kalau untuk supporting market, yes, gitu. Betul. Makanya saya mengajar pengantar periklanan, bukan periklanan murni. Jadi nanti kalau misalnya yang pure periklanan, Anda ketemu lagi dosen yang memang sudah pernah menjadi praktisi. Gitu. Oh, berarti ada spesifik yang lagi nanti ya Pak? Betul. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Pak, saya boleh nanya lagi nggak Pak? Oke. Cika dulu ya, Cika Mas Faris dulu. Iya Pak, saya ngalah Pak. Siap. Silakan Cika. Periklanan bisa dikatakan gagal kalau misalkan sasaran kita nggak mengerti tujuan apa yang kita promosikan, nggak Pak? Betul. Gitu. Kalau misalnya nggak tahu apa tujuannya, ya bingung. Tujuannya kan intinya kan kita jual kemudian secara kuantiti sebanyak mana. Tapi gini, kayak misalnya mobil Mercy, mobil BMW, Anda targetnya kuantitas atau quality itu. Kalau Anda masarin Mercy, BMW, nggak mungkin kan Anda jualan itu di misalnya di acara Maulid Nabi gitu, nggak mungkin gitu. Jadi karena apa, yang datang ke Maulid Nabi bukan orang-orang premium gitu, bukan kelas atas gitu. Jadi kalau dari tujuannya salah gitu, kecuali Maulid Nabinya yang apa, misalnya ada perayaan keagamaan yang memang didatangi orang-orang kaya misalnya, tuh otomatis jualan di situ. Jadi simpelnya gitu Mbak. Itu tadi ngebahas segmentasi gitu. Jadi harus tahu itunya.
Thank you Cika. Mas Faris silakan. Iya Pak, saya mau nanya tentang periklanan online Pak. Emang kalau periklanan online itu ada jam-jamnya Pak? Maksudnya untuk memasarkan sebuah iklan gitu Pak? Enggak ada Mas. Online itu bisa kapanpun dan dimanapun. Itu menariknya. Jadi nggak ada batas waktu. Kayak kita kalau dicetak kita kan hanya misalnya di koran hanya berapa hari gitu. Di kecuali apa sih namanya yang apa namanya yang sifatnya flyer kecil gitu ya, itu bisa kapanpun, tapi ada momen Mas, momennya peaknya sampai atau enggak gitu. Nah online juga sama, kita kan mengiklankan itu apakah mengiklankan yang sifat jadi nanti ada kita memahami apa istilah content writing sama copyright Mas. Kalau copyright itu targetnya benar-benar bisa langsung kejual pada itu. Nanti kalau content right itu benar-benar menginformasikan orang-orang supaya paham dulu gitu. Nah itu kayak gitu. Nanti pertanyaannya sebenarnya nanti ke level lebih lanjut itu. Mata kuliah yang level lebih lanjut gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Masih ada lagi? Oh, udah ada yang pakai toga tuh. Oke, sekarang kita kenalan satu-satu ya. Kenalan satu-satu. Ahmad Nawawi ada? Ahmad Nawawi? Ada Pak. Oke, Ahmad Nawawi lanjut. Ini berapa jumlah mahasiswa? Oke, 43. Saya nggak tahu ya, ini saya suka gedek sama kampus nih. Saya selalu minta jumlah mahasiswa itu only 30 paling banyak. Ini sampai 43. Kelas tadi periklanan juga itu 50. Can you imagine nanti kita kalau di kelas itu, saya nggak tahu nanti strateginya apakah setengahnya online, setengahnya offline. Saya belum tahu nanti. Ada desas-desus seperti itu, sebagian online, sebagiannya offline. Ya mudah-mudahan nanti kalaupun jumlah ini 40, kelasnya banyak banget maksudnya jumlahnya banyak banget, mudah-mudahan bisa cukup di satu kelas. Mudah-mudahan bisa cukup di satu kelas ya. Oke, Ahmad Nawawi, ada Albi Putra Mufahidin. Hadir Pak. Oke, ada Alvin Farid Rusdi. Hadir Pak. Lanjut lagi ada Anisah Putri. Hadir, Pak. Oke, ada Anugrah Vanessa. Hadir, Pak. Oke, ada Arif Rahmat Adi Gumilang. Hadir Pak. Ini namanya panjang ya, 4 kata ya. Ada Atika Handayani. Ada. Oke, berarti Alfa ya. Azahra Sucikanya. Hadir, Pak. Berikutnya Cika Rahma Fauzia. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya ada Dara Raffi Ganianti. Ada Dara? Dara izin nggak sih tadi? Dara izin. Ya tadi Dara izin, ada keluarganya yang ada urusan keluarga ini, Pak. Oke. Tadi yang Zahra bilang ya, yang dia izin itu ya. Ya. Oke, David Batistuta. Wah. Hadir Pak. You know nama Batistuta itu nama siapa? Nama pemain bola Pak. Oke. Nama panjangnya adalah Gabriel Batistuta. Gabriel Omar Batistuta ya. Ya. Oh, Pemain AS Roma. Iya, terakhir Roma, tapi dia lama Fiorentina. Fiorentina. Dia waktu bomnya itu di Fiorentina. Fiorentina kan dulu kasta di Ya. tengah lah ya. Kemudian tiba-tiba mencuat gara-gara si itu
Batistuta dan mengakhiri di. Berarti bapak kamu nih suka banget Batistuta kali ya? Aduh, jangan tanya itu Pak. Bapak, maaf Pak, Oke. instruksi. Ya, Tadi Tika tiba-tiba meet-nya keluar, Pak. oke, ketika hadir berarti ya. Oke, lanjut Dea Devina. Hadir, Pak. Dea Devina, lanjut lagi ke siapa nih? Diva Isnaini. Bapak, mohon maaf Pak. Hadir Bapak. Siapa Bapak, tuh? mohon Oke, maaf oke, ya, Atika ya. Handayani hadir. Oke, oke. Cuman tadi zoomnya keluar. Oke, oke, ya. Sip. Sudah ada ya, sudah Makasih, saya hadir. Sudah saya klik hadir. Lanjut Diva Isnaini. Hadir Pak. Dina Widyastuti. Hadir Pak. Lanjut lagi Dwi Aryani. Hadir, Pak. Eling Normatias. Hadir, Pak. Hadir. Evin Ulvina Ristianti. Hadir, Pak. Oke. Ada Ezra Natanil Halomuan. Natanil, Ezra Natanil. Tidak hadir ya. Faik Ainun Ikhwan. Hadir Pak. Oke. Ada Gusti Julianto Wiladi. Hadir Pak. Ada Ilham Hardianto. Ilham tidak hadir. Jeremy Adrian Wibowo. Hadir, Pak. Jeremy Adrian Wibowo. Ada Jesse Yusnita. Hadir. Mana? Oke, Jesse Yusnita. Ada Kartika Septiana Firdaus. Hadir Pak. Oke, ada Melinda Damayanti Lende. Damayanti Lende ada? Hadir Pak. Bener baca Lende atau Lende atau apa? Lende Pak ini. Lende itu marga atau apa? Iya dari Papa. Dari? Papa. Oh, maksudnya dari daerah mana? Sumba. Oh, Sumba ini. Oke, ada Muhammad Jersey Asnawi. Hadir Pak. Oh, jadi menarik juga namanya Jersey ini. Oke. Muhammad Afif Suryanto. Hadir Pak. Oke. Muhammad Angga Pratama. Hadir Pak. Oke, Muhammad Hasnan Faris. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Nabila Sisilia Citra. Hadir Pak. Oke. Panggilnya apa? Nabil atau Sisil? Sil Pak. Sisil. Oke. Nur Amalia. Hadir, Pak. Rafif Zaki Ramadhani. Hadir Pak. Rangga Hadir. Maulana Sidik. Hadir, Pak. Oke. Rio Valdi Muzaki Ar-Rahman. Hadir Pak. Ada Sabrina Rosi Anwari Sumiarno. Hadir, Pak. Oke, panggilnya Sabrina atau Rosi? Sabrina. Sabrina. Oke. Selfie Anil Lestari. Hadir, Pak. Oke. Ini menarik nih, Selfie Ani. Biasa Selfie Ani. Ini Selfie Ani. Dipisah. Sifa Atul Mahmudah. Hadir, Pak. Oke. Panggilnya apa? Atul. Siva. Oke. Tiara Hafiz Lestari. Hadir, Pak. Oke. Tiara Suci Damayanti. Hadir, Pak. Oke. Ada Vincent Yosia Abigail. Vincent. Pak. Oke. Hadir. Widya Agustin Ilhami. Hadir, Pak. Yogi Satria Nugroho. Hadir Pak. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Ilham Hardianto, Ezra Natanil Halomuan. Ya, hanya itu ya. Jangan. Oke.
Baik teman-teman semua, kiranya pertemuan kali ini hanya itu saja ya. Nanti di pertemuan kedua kita bahas lebih dalam, lebih jelas dan lebih konkret terkait apa itu periklanan dan komunikasi pemasaran terpadu. Berikut juga teori-teori dalam periklanan. Sudah masuk kepada dalam teori nggak ada masalah ya. Langsung pertemuan kedua ngomongin teori-teori. Oke. Baik, itu saja dari saya. Masih ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Baik. Cukup. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.